Soalnya gaji saya juga belum keluar. Berapa lama? Gaji bulan Oktober. Ayu sudah sering dikasarin gitu. Ini dari ini yang dari mana? Dari penyidiknya Pak Awe. Awe, oh ya. Penyidiknya. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kan udah paham. Sama dalam penyidikan langsung Pak Jos nanti ya. Sama Kiki. Udah apa aja? Kerja sekitar 5 bulan di toko roti ini, dan memang setelah saya gali, Ayu ini tidak hanya sekali mendapat perlakuan kasar. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum kejadian yang sampai dia mengeluarkan luka darah di kepala itu, sudah sering dilakukan kekerasan ya, ya, dilempar patung, dilempar meja ya ke badan gitu. Jadi pas hari H itu di bulan Oktober, Ayu diminta untuk mengantarkan makanan ya Yuk ya ke kamar pribadi saudara George ini ya, yang bersangkutan ini ya. Ayu menolak. Di situ ada makin ketersinggungan, ditambah ada track record memang orangnya ini seperti ini. Jadi bukan kejadian pertama. Kekerasan yang dialamin Ayu ini sudah beberapa waktu sebelumnya itu, yang menurut yang disampaikan Ayu tadi di hadapan kuasa hukum, Ayu sudah sering dikasarin gitu. Nah, yang fatalnya memang di bulan Oktober itu Ayu dilempar pakai loyang kan, toko roti itu biasa ada buat bikin loyang, dan itu tepat di kepala sehingga akhirnya menimbulkan luka terbuka ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan sekujur badannya pun juga mengalami memar, kaki, tangan itu ada memar semuanya, dan sudah divisum ya, sudah divisum. Memang kemarin yang jadi saya harus sampaikan juga ke publik, ini kasus ini saya kira ini menurut pandangan pribadi saya kok sampai cukup lama, karena Ayu sempat ganti 2 pengacara ya Yuk ya. Jadi awal mula itu katanya dari versi pengacara yang pertama itu Ayu itu adalah dari tim keluarga terduga pelaku ya. Terus sempat Ayu akhirnya karena ingin menjaga supaya gak ada konflik of interest, Ayu ganti pengacara. Terus akhirnya kemarin 2 hari lalu kan saya dapat info, akhirnya saya sampaikan ke Pak Jainuddin SH untuk segera merapat ke kediaman Ayu di daerah Jakarta Timur Cakung, dan alhamdulillah langsung ketemu, diterima dengan baik, dan sudah buat kuasa juga hari ini untuk menjadi tim hukumnya dari saudara Dwi Ayu untuk memperoleh hak-hak hukumnya saudara Dwi Ayu gitu. Dan syukur alhamdulillah juga kan berkat masyarakat semuanya yang ikut menyuarakan ini, termasuk saya juga, hari ini dini hari yang bersangkutan sudah dijemput oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polresta Jakarta Timur ya, di Sukabumi, di salah satu hotel di sana. Alhamdulillah gitu. Mungkin cukup kaget nggak sih, ini kan Oktober kejadiannya Bang. Ini lama sini melihat jedahnya juga lama juga seperti kan tadi sudah dijelaskan sama Ayu ya di hadapan tim hukum ya Pak ya, bahwa mungkin karena sempat berganti tim hukum ya, ini nggak tahu itu apakah menjadi faktor juga kan. Kita ya intinya prosesnya ini sebetulnya dari kejadian tuh Ayu langsung melapor ya. Langsung melapor ya,
cukup waktunya cukup ya saya kira belum terlalu lama juga. Emang harusnya langsung ya, tapi ya waktu 2 bulan sih polisi sudah, kita apresiasi lah, polisian cepat ini, terhitungnya cepat. Ya. Artinya tidak pandang bulu gitu loh. Yang kan dia kan ngakunya kan katanya ke Maluku. Karena ayo coba cerita deh, dia pernah ngomong apa Kak? Yang kejadian pertama sebelum kejadian ini, saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, mau di kebagian. Bang, mungkin ceritain dulu Mas kronologi awal kenapa dia bisa melempar gitu. Ya. Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu di awalnya yang viral. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan di video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dia lapor polisi, tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya, terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai oyang Yang berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur ke belakang. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan yuk dari si terduga pelaku ini, atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya dia sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar Kejadiannya berbuat itu kasarnya sering sama kamu doang sama atau karyawan. semua sama karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuma ngebilang kamu jangan kayak gitu aja sih. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Itu yang rekam siapa yuk, yang akhir pada akhirnya itu viral itu sendiri, yang mengupload ke sosial media? Yang satu shift sama saya. Oh, temenmu juga. Itu yang beliau yang pertama kali memblow up semua. untung dia bisa merekam ya, itu cukup punya jasa juga, kalau nggak terbongkar. Yuk, pada akhirnya proses ini kan dari Oktober dan viral di bulan Desember ini, gimana waktunya cukup lama sendiri, gimana Ayu ketika lapor ke Polres? Apakah memang merasa kurang responsif dari Polresnya sendiri atau seperti apa sih? Yang ibu rasakan Ya, kurang respon sih, soalnya kalau ditanya harus melalui proses dulu katanya. Bayu sendiri ada rasa traumatik nggak sih? Orangnya seperti apa ya? Maksudnya takut bekerja lagi atau seperti apa gitu? Ada waktu itu saya juga sempat kerja ya. Pas interview saya sempat nanya ke manajernya kalau di sini tuh ada kekerasan apa enggak. Kayak gitu. Sampai segitunya sih. Terus saya juga ada pertemuan sama dokter gitu buat periksa Psikolog. Iya. Psikiater. Jadi dari tanggal 17 sampai viral ini dia udah nggak pernah minta maaf ya atau gimana? Orang tuanya sih yang Orang minta tuanya maaf. aja. Ada Apa sampai benda seperti apa ya?
minta maaf seperti kalau yang pas kejadian itu dia udah minta maaf lewat mulut, tapi orang tuanya aja. Terus pas berapa hari kemudian dia lewat BWA. Saat kamu luka, dia pengen ganti rugi gak dari orang tuanya gitu, pengen biaya rumah sakit, obat gitu. Dia sih ngomongnya gitu ya, tapi saya nggak bisa. Iya. Soalnya gaji saya juga belum keluar. Berapa lama? Gaji bulan Oktober itu belum keluar. Tadi ada yang bilang bahwa si George ini punya backingan aparat. Seperti apa? Saya sih biasa aja ya. Ya udah kalau emang ini. Soalnya kan dia bilang katanya kebal hukum gitu. Tadi kan bilang punya backingan aparat. Kalau saya boleh menyampaikan, ini saya kira itu asumsi dia pribadi sih. Asumsi dia pribadi sih, karena saya pikir dia karena saya lihat aktivitasnya di Facebook kan memang dia sering membagikan foto-foto bersama aparat gitu kan. Saya kira ini klaimnya dia sendiri sih, saya kira, karena ya aparat penegak hukum TNI Polri tidak pernah membackingi sesuatu orang yang bersalah. Saya harus sampaikan ini. Saya teman juga banyak di teman-teman di kepolisian di TNI. Tidak mungkin ya, nggak usah jauh-jauh deh kasus yang dulu-dulu kan kurang kuat apa. Jadi menurut saya nggak ada orang boleh ngomong kita kebal hukum, nggak ada. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini, presiden kita tegas, siapa yang bersalah akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini sekaligus juga untuk masyarakat juga dengar semuanya. Nggak boleh takut pada intimidasi yang seperti itu. Kalau ada orang bilang, kamu dilakukan hal-hal yang tidak baik, terus dia bilang katanya dia kebal hukum apa-apa, saya yakin itu asumsi dia pribadi lah. Ya, karena ya aparat penegak hukum juga nggak akan melindungi orang yang melanggar hukum seperti itu. Dan terbukti kan, jadi maksudnya melihat faktanya bahwa yang bersangkutan buktinya kebal hukum nggak, kan ditangkap kan. Gitu. Ayo, ketika kabar pelaku ditangkap dan diamankan, reaksi dirimu gimana? Legakah atau seperti apa? Karena kamu dari Oktober ya. Seneng juga, terus enggak, tapi masih takut, terus masih mau bertanya ini beneran di penjara atau enggak. Ada intimidasi nggak sih setelah kejadian atau seperti apa, atau pasca ini pelaku diamankan? Pelaku pernah ngomong kayak kalau nggak hapus videonya saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus sama dia. Tapi kamu sempat udah apa SS. Gimana nih Bang John, artinya nih mengkawal Ayu dan keluarga? Ya kan 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya, saya dapat berita ini, terus saya langsung speak up kan di sosial media saya untuk menyuarakan ini, karena saya kira orang-orang seperti Ayu dan kayak terakhir juga kasus yang di Surabaya itu kan juga saya keras bersuara, karena ya nggak boleh. Ya kalau salah dimarahin lah, ya kalau salah ditegur aja karyawan, nggak perlu sampai dengan cara dan tidak dibenarkan alasan apapun. Jangankan itu sampai ke karyawan gitu, orang kita nggak kenal aja kita gebukin aja, masalah hukum kok, kan begitu kan. Harusnya pola berpikirnya harus konstruktif gitu. Apalagi ini pemilik usaha ini kan juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Mestinya sih dari kejadian pertama harusnya ada action nyata untuk diproses secara pidana. Tapi ya menurut saya ada unsur pembiaran sih sampai, dan korbannya nggak cuma Ayu ya. Semoga dengan kejadian ini tidak boleh ada lagi di negara kita ini praktek-praktek sedemikian rupa yang mengintimidasi orang lemah. Ya saya tersinggung ya, dia katain miskin. Emang seberapa kaya sih dia? Saya alhamdulillah perusahaan saya ada 12, karyawan saya 500 lebih, saya nggak pernah ngatain orang miskin. Saya nggak pernah jelek-jelekin ngerendahin orang ini miskin lu, ya babu lu. Ya memang itu istilah penyebutan untuk pembantu ART, tapi kan ya kita nggak boleh lah ngatain orang kayak begitu. Itu kan merendahkan harkat martabat orang. Semua punya harga diri loh. Jangan yang bilang punya harga diri cuma orang kaya. Semua orang manusia di dunia ini punya harga diri gitu. Dan saya kira dari kejadian ini
ya saya tadi kasih semangat ya ke Ayu bahwa ya ini aku sekarang John Albert ada di samping kamu. Saya siapkan tim hukum. Kemarin sempat dia keluar di dana pribadi sampai jual motor Itu untuk bayar tim hukum. Ya, berapa? ini pengakuan Ayu loh, betul Yu ya. Ibu ya Bu, jual motor 12 juta ya Bu bayar tim hukumnya. Ya, saya sampaikan tidak ada. Ayu saya mintain duit nggak buat bayar hukum? Enggak kan? Enggak ya. Oh, jadi dikira jangan ada pikiran loh saya bayar enggak kan Yu? Nah, Bang John, kehadiran Ayu sendiri ke kantor Bang John nih, apakah ditarik menjadi karyawan apa? ya, jadi pas viral itu saya naikin postingan dan saya langsung minta ke yang bersangkutan, teman saya orang media juga, Mas Pradipta ya, yang ngasih info ini ke saya. Terus saya minta nomornya Ayu, saya kabarin Ayu, udah kamu kerja sama saya aja. Ayu ternyata mengenal saya dan dia langsung menyanggupi, saya insya Allah mau Pak kerja gitu kan. Karena yang saya dengar dari Ayu ini cuma digaji 2.100.000 untuk sebagai kasir di toko itu. Saya kira ya lebih baik kerja sama saya ya. OB saya gaji 5 juta. Apa UMR lah, UMR DKI. Bahkan yang di Tangerang pun saya ikut standarnya UMR DKI boleh dicek. Padahal UMR-nya mungkin lebih kecil ya. Karena saya pikir ya udahlah nggak seberapa gitu ya. Nah, terus tadi saya gali minatnya Ayu. Ternyata Ayu kan suka di front office, frontliner, ketemu orang, kasir gitu-gitu. Nah, saya pun tadi sudah umumkan dan tim HRD saya sudah minta kontaknya Ayu untuk kita langsung pembukaan rekening di Pero supaya kejar untuk akhir bulan ini. Jadi Ayu meskipun baru saya terima hari ini, dia akan terima gaji full. Nanti akhir bulan ini tanggal 26-an akan gaji serentak ikut karyawan saya semuanya. Dia akan dapat gaji full 100%. Bagiannya nanti sebagai area resepsionis ya, menghandle surat menyurat masuk di bagian virtual office. Tadi ada leadernya Bu Feli, saya sudah delegasikan. Kenapa saya taruh di situ? Karena itu keinginannya Ayu ketemu banyak orang. Terus biar dia ada waktu ruang untuk learning by doing. Ayu ini sekarang ini belum terlalu mahir pakai komputer. Saya pikir itu bukan masalah karena semua bisa dilatih. Nah, dan saya tadi sudah bicara sama partner saya untuk mengatur segera awal tahun ini Ayu kita akan daftarkan di universitas terbaik untuk kita biayain kuliahnya sampai lulus kuliah. Yang dipilih Ayu itu jalurnya di bidang perpajakan dan accounting karena memang itu passionnya Ayu, betul ya. Tadi saya tawarin hukum, ekonomi, ternyata jalur minatnya beliau adalah di kasir kan, terakhir pekerjaannya di situ. Jadi selain bekerja, Ayu akan kita kasih beasiswa kuliah sampai lulus kuliah. Kenapa sih Bang John kok mau gitu kan? Ya kemarin Agus juga saya tawarin kan, dari apartemen, dari duit dan lain. Maksudnya orang-orang yang terzolimi gini kan menurut saya aku pengen ngobatin gitu. Jadi insya Allah kalau dikasih yang baik-baik dia akan berpikir oh ya dari kejadian ini memang pahit sih, memang sakit sih, ternyata ada rencana indah Allah. Menurut saya itu aja sih. Jadi saya pengen supaya dia berpikir, konstruksi berpikirnya ini tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan apapun, tapi lebih bagaimana bersyukur bahwa dari kejadian ini alhamdulillah sekarang hadir di sini. Dan kalau teman-teman tadi lihat antusiasme karyawan saya menerima Ayu dengan sangat luar biasa. Karyawan saya mayoritas juga seumuran dengan Ayu, jadi saya hakul yakin insya Allah Ayu akan sembuh. Gak usah ke dokter psikolog, gak usah, di sini aja ketemu orang-orang karyawan ya, nanti ketemu bestie-bestinya dia ya kan. Dan sudah pasti kita akan gathering nanti di awal Januari, seluruh karyawan saya Ayu sudah pasti harus ikut karena kan udah karyawan saya. Saya assalamualaikum, aku lagi wawancara ya, bentar ya sama wartawan ya. Mohon maaf kalau istri telepon pasti saya angkat, ketemu siapapun daripada ribet. Nanti daripada pusing, daripada ribet, saya mau ketemu siapapun dimanapun saya pasti angkat. Oke Ayu, reaksinya gimana Ayu? Reaksinya ketika ini kan sudah diangkat jadi karyawan, terus mau disekolahkan juga gimana? Kuliah. Yang pastinya seneng banget, terus bersyukur bisa ketemu Bang John yang baik juga. Teman-teman semuanya yang nerima Ayu di sini, makasih banget.
buat karyawan buat wartawan juga makasih udah tim hukum juga Jai teman-teman ya udah mau bantu kasusnya sampai tuntas. Dan saya tadi titip pesan ke tim hukum untuk benar-benar mengawal perkara ini sampai tuntas, sampai ke P21, sampai ke persidangan, karena ini mens rea-nya patut didalamin, ya, yaitu dengan berbagai macam alat. Soalnya ada patung, ada mesin edisi, ada meja, ada kursi, macam-macam. Kayaknya kok pengen ngabisin orang gitu loh. Iya kan, aku ngeri sendiri gitu. Ini cewek ya, nggak cuma dengan satu alat loh, segitu banyak alat. Setelah bener Ayu ya, ini pengakuan Ayu loh, bukan saya ngomong loh, yang mengalami loh. Artinya kok kayak kamu lagi mau menghabisi seseorang gitu. Ini untung Ayu masih hidup loh, bener loh. Kalau sampai pas kejadian dilempar itu dia koma meninggal, apa? Ini bersyukur loh Ayu, cuman moncot, bukan cuman ya, maksudnya berdarah kepalanya. Luka terbuka loh, sampai darahnya ngucur begitu. Saya marah teman-teman, saya marah. Kalau marah biasanya suara saya nggak terlalu kenceng. Kalau kenceng itu malah saya happy. Biasa ngeprank karyawan, ya kan? Terus tuh kasih duit gitu ya. Kalau saya marah begini, hati-hati loh. Dan LBM ini ahli strategi. Kalau kerja tuntas sampai selesai, saya pasti beresin. Biar kamu kapok dan ada efek jerah. Nggak boleh. Supaya ada catatan di kemudian hari, orang-orang seperti ini jangan ada lagi. Kamu boleh merasa banyak duit, kamu boleh merasa sukses, tapi jangan gunakan itu untuk hal-hal yang mengintimidasi orang. Saya juga pernah kere, saya gak suka orang dikata-katain miskin kamu, babu kamu, saya gak pernah. Dan itu benar-benar tindakan yang tidak terpuji. Untung yang dikatain miskin nggak marah loh. Kalau itu kan bisa memicu gitu loh. Orangnya sakit hati harga dirinya. Kalau sampai lu di apa-apain, ya. Setiap orang punya emosi gitu. Jadi maksud saya, tapi saya tetap kepengen Ayu melihat dari sudut pandang yang point of view positif ya. Allah sayang sama Ayu, artinya Ayu masih diberi keselamatan ya Bu ya. Terus ternyata Ibu juga impiannya Ayu kerja di kantoran. Iya kan, betul ya Bu ya. Jadi ketika Ayu keterima di HFF senang banget ya Bu. Gimana Bu rasanya Bu? Ya akhirnya cita-citanya terkabul. Iya, jahat loh. Maksudnya Ayu ini dari 4 SD, bayangin ditinggal ayah loh. Yatim. Saya sedih, anak yatim. Terus kayak gituin, ya Ayu nggak ada sosok ayah, mau ngadu ke siapa, ibu juga mungkin merasa banyak keterbatasan ya, hanya dagang nasi kuning sehari-hari. Dan saya mohon maaf ya teman-teman ya, harus buka di sini. Ayu ini tinggal cuman di tempat satu petak ukuran 3x4, isinya 3 orang. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Bukan untuk mempermalukan Ayu, saya pernah tinggal di petak aja. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini jadi cecak digital. Ayu yang hari ini kamu rendahkan, Ayu yang hari ini kamu bilang miskin, ini bentar lagi awal tahun masuk kuliah. Hari ini, bulan ini udah terima gaji, kerja di kantoran, di hi-fi, perusahaan viral. Ya, Ayu akan berkarir, Ayu akan sukses, Ayu akan buka toko roti yang gede, jadi pengusaha nanti. Supaya ini akan jadi jejak digitalnya Ayu. Bahwa dulu saya pernah direndahkan orang, saya bangkit. Kan hinaan itu motivasi kan ya, jadi kita hinaan kita jadikan motivasi untuk bangkit, untuk jadi pribadi yang lebih sukses, supaya nanti dia si Jos itu nonton, waduh, orang yang dulu ku lempar kursi sekarang aku beli rotinya. Kan ya kan, kayak gitu. Itu target saya. Bang J, mungkin ini kan kasus